wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimahullah, marilah kita memulai lagi kajian kita pagi hari ini dengan berbaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita dan pikiran kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadina wa ala ta'ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu orang yang saya sebut namanya karena di kursi atas dan paling sepuh di Pak Teguh sudah baik. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, dalam WA grup pelayanan doa hidayah ini oleh Pak Tri disebut hari ini pagi ini kita materi usuliyah, materinya jaminan rezeki atau hadis yang ke-9. Jadi saya lama nggak baca-baca, begitu saya baca oh ternyata usuliyah, tapi nggak apa-apa, nanti usuliyah tetap juga. Ini malah biasanya ini nanti juga kita juga singgung soal Zulhijjah. Saya baca dulu kitab Usuliyah hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Ashur al-Usturi Al-Hadisut Tasik, hadis yang ke-9. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan dari sahabat Mu'ad bin Jabal annahu qala, beliau berkata, qala bersabda sapa Rasulullah, yaqulullah, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi Muhammad menceritakan firman-Nya Allah, itu namanya hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah redaksinya dari Rasulullah, kontennya, isinya, substansinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu didahului yaqulullah, berfirman sama Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan Al-Qur'an apa? Kalau Al-Qur'an itu redaksinya dari Allah, isinya juga dari Allah. Isinya juga dari Allah. Ada lagi kalau hadis Nabi. Kalau hadis Nabi itu dari mana? Redaksinya dari Nabi, ialah isinya dari Nabi, tapi tuntunannya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan berbicara keluar dari hawa nafsu, tetapi apa yang disampaikan itu in huwa illa wahyu yuha, dituntun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 ya. Ada yang teksnya dan isinya dari Allah, yaitu apa? Al-Quran. Ada yang intinya dari Allah, teksnya dari Nabi, yaitu apa? Hadis qudsi. Ada yang teksnya dari Nabi, isinya dari Nabi, tapi dituntun oleh Allah, yaitu apa? Hadis Nabi. Nah ini sekarang yang dibicarakan adalah hadis qudsi. Yaqulullah ya ibn Adam, wahai keturunan Adam, istahyi minni, malulah kalian kepadaku, indah maksiatik, ketika berbuat maksiat. Wa ana astahi minka, dan nanti saya akan malu kepadamu yaumal ardil akbar, pada hari kiamat yang besar. Fala wa'dzibuka ya ibn Adam, saya tidak akan menyiksa kamu. Jadi hadis ini pertama kali
agar kalau kita berbuat maksiat malu kepada Allah. Ini kata Allah kepada kita. Jadi pernah saya sampaikan di sini, insya Allah ada orang yang maksiat itu malu karena terpaksa dia melakukan. Ada orang yang berbuat maksiat itu bangga dan bahkan sombong karena merasa memberikan manfaat secara dia kepada orang lain. Gitu. Lah yang malu itu nanti akan ada harapan untuk tobat dan ada harapan tobatnya diterima oleh Allah. Tetapi yang berbuat maksiat karena sombong maka tidak akan sadar, tidak akan tobat dan tidak akan diterima karena tobatnya tidak dia tobat, maka tidak akan tobat kepada Allah dan tidak akan diterima oleh Allah. Nabi Adam itu maksiat kepada Allah ketika memakan buah khuldi. Tapi karena terpaksa, karena nafsu atau karena sombong? Karena nafsu. Karena nafsu. Saya tidak menyampaikan siapa yang memulai, apa Nabi Adam apa Siti Hawa. Karena kalau banyak orang, oh karena itu pengaruh perempuan gitu. Masa iya perempuan dikalah-kalahkan, saya tidak begitu ya. Dua-duanya sama lah begitu ya. Tapi karena nafsu. Tapi karena Nabi Adam itu karena nafsu, maka kemudian menyesal dan tobat berdoa kepada Allah. Diterima tidak? Diterima. Walaupun diterimanya setelah 150 tahun. 150 tahun tobatnya itu. Nah, yaitu dengan cara apa? Tobatnya Nabi Adam diterima ketika memakan buah khuldi itu dengan cara Nabi Adam disuruh puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid itu hari-hari tanggal purnama bulan Hijriah. Tanggal berapa itu? 13, 14, 15. Jadi sesungguhnya Yaumul Bid itu hari-hari purnama itu ajaran syariat agama Islam yang diadopsi dari Nabi Adam. Jadi tidak syariat-syariat nabi-nabi terdahulu itu dimusnahkan, dinafikan sama sekali oleh Nabi Muhammad, tidak. Ada beberapa yang diteruskan walaupun dengan modifikasi syariat. Salah satunya ya Yaumul Bid ini. Setelah 150 tahun diterima tobat oleh Allah. Pada hari pertama tanggal 13 puasa, Nabi Muhammad dan istrinya Siti Hawa sudah mulai membentuk wajahnya, mulai kelihatan. Hari kedua sudah mulai bagus, mulai cantik yang Siti Hawa dan mulai ganteng Nabi Adam. Begitu hari ketiganya maka sudah menarik, maka sudah tampan, sudah anggun kembali. Jadi kalau ada, mohon maaf, mungkin ada anak kita yang sudah lama cukup umur tidak laku-laku, nggak usah ke dukun, nggak usah tapi puasa Yaumul Bid, gitu loh. Nggak usah cari-cari apa doanya, gitu. Harus kemana? Nggak usah. Yaumul Bid saja. Daripada Yaumul Bid puasa. Syukur-syukur ibunya juga ikut puasa ini. Gitu. Karena doa yang paling manjur untuk anak itu ibu, Pak. Makanya kata Ibnu Zubair, seseorang yang punya istri solehah itu separuh kehidupannya selesai sesungguhnya. Doanya nggak usah panjang-panjang, karena istrinya akan mendoakan gitu ya. Nah, tetapi selesai gitu. Tapi kalau istrinya kemudian malas doa, doain anaknya malas, kita malas, itu kerjaan suami tambah, harus serius doanya gitu. Harus serius gitu. Jadi beruntung yang punya istri solehah dan juga beruntung yang tidak solehah karena nambah kerjaan untuk beribadah dari dunia. Tapi jangan pakai teori yang kedua. Tidak apa-apa yang pertama nggak solehah gitu. Nyari lagi yang solehah. Ayo Mahfud, itu tidak saya sarankan ya. Kecuali kalau Pak Mahfud melanggar saya nggak tahu deh. Nah ya, Buya sudah terbukti tidak dalamnya. Nah, jadi maksiat itu harus malu kepada Allah. Akui kalau maksiat, jangan nggak ngakui. Kita misalnya, mohon maaf, terpaksa korupsi lantaran anaknya sakit, terpaksa korupsi lantaran harus membantu seseorang, itu katakan dalam hati, ya Allah saya terpaksa ini korupsi. Tapi kalau bapak korupsi senang, hasil korupsi ini bukan berboya-boya Pak, tapi dibuat bangun masjid. Saya senang bisa bangun masjid. Dari mana? Korupsi uangnya aja. Begitu senang, itu akan korupsi terus.
Karena dipuji orang toh, dan dia nggak ngaku kalau dia dikasih kursi. Karena dia senang akhirnya sombong. Sudah tidak bakal taubat ya, tetap bangun masjid, tetap buang korupsi terus gitu. Bisa nggak diterima? Pokoknya bapak nggak usah nanya, terima aja di masjid. Nggak usah nanya, Pak ini juga masjid lagi ya, uang korupsi pemaling. Ngapain kurang kerjaan begitu kan? Orang bilang terima saja. Gitu. Soal dosa tidak urusan dia. Urusan dia. Baik. Nah, terus ya Ibnu Adam yang kedua. Tub ilayya, tobatlah kepada saya. Ukrimuka, saya akan memuliakan kamu karamatul anbiya. Seperti keramatnya para nabi. Yang kedua, pelajaran bagi kita, ada kesempatan dan disuruh oleh Allah untuk tobat. Taubatan nasuha. Orang yang sudah tobat itu oleh Allah akan dihapus dosanya seperti kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. La tuhawil qalbaka anni. Jangan berpaling hatimu dariku. Fa innaka in hawalta qalbak, kalau kamu berpaling hatimu anni dari aku, ukhdiluka, maka saya hinakan kamu, wala ansuruka, maka saya tidak tolong kamu. Masya Allah. Ini Allah lagi tegas banget ya. Ini yang kedua ini menganjurkan kepada kita agar hati kita terpenuhi dengan zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu besarnya, kalau masuk ke dunia ini gak cukup. Dunia ini dilipat gandakan menjadi berapa saja, untuk menerima kehadiran fisik Allah itu gak cukup, Pak. Saking besarnya Allah. Tetapi Allah bisa masuk di relung-relung hati seorang muslim. Jadi Allah nggak bisa masuk turun ke dunia karena nggak cukup, tetapi Allah bisa masuk di dalam hati seorang muslim yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu kan zikirnya apa saja. Zikir itu zikir Allah boleh. Ya Latif Asmaul Husna boleh, Subhanallah wa bihamdihi boleh, Astagfirullah boleh, La haula wala quwata juga boleh. Semua itu zikir. Tapi afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebagai zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Tuh, oke. Jadi kita penuhi hati kita. Terus apa lagi tadi? Ya ibnu laulaqaitani, ini yang ketiga. Wahai anak Adam, andai engkau ketemu aku yaumul qiyamah, hari kiamat, wa ma'aka hasanatun, kamu membawa pahala kebaikan banyak, misal al-ardi, seluruh orang di bumi kebaikannya kamu bawa. Lam akbal minka, saya tidak akan sekali-kali terima itu, hatta tusaddiquni biwa'di, sampai engkau menyetujui, engkau membenarkan janji-janjiku, wa'idi, dan ancaman-ancamanku. Jadi artinya apa? Yang kita percayai itu, Pak, itu yang kita andalkan bukan amal kita, bukan kebaikan. Saya sudah sholat, saya sudah ngaji, insya Allah sudah cukup. Pahala saya untuk menghadap Allah. Enggak cukup, Pak. Enggak cukup itu. Ini hadis qudsi yang nyatakan itu ya. Enggak cukup hanya mengandalkan kebaikan-kebaikan kita. Tetapi apa yang cukup itu? Yang cukup itu adalah mengharapkan rahmatnya Allah. Mengharapkan rahmatnya Allah. Kan dijelaskan oleh Nabi, la yadkhulu ahadukum jannah bi'amalikum. Tidak akan kalian semua masuk surga karena amalmu. Nabi hanya nanya, wala anta ya Rasul, engkau juga begitu? Wala ana. Kata, saya juga enggak masuk surga karena amal saya. Illa ayatullah birahmati, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Jadi kita beramal soleh, pagi-pagi ke masjid, jamaah, rajin-rajin itu untuk mengharapkan rahmatnya Allah. Untuk mengharapkan rahmatnya Allah. Itu yang tinggi. Jangan semata-mata karena pengen surga. Itu tidak apa-apa.
Pengen surga nggak apa-apa. Tapi lebih tinggi dari itu adalah kalau kita mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Bukan semata-mata karena ke surga. Tetapi untuk orang awam nggak apa-apa. Pengen surga, takut neraka itu masalah. Itu nggak masalah, nggak masalah. Tapi jangan terus di situ, harus dinaikkan rahmat Allah. Itu kalau para orang tasawuf itu, kalau kita masih pengen surga, takut nerakanya Allah, mohon maaf, ini ulama tasawuf ya, itu mengkiaskan kita seperti hewan di hadapan pengembala. Kalau hewan di depan pengembala itu mau jalan, kalau di depannya ada rambanan, rambanan atau rambanan? Bahasa Indonesia apa rambanan itu? Apa? Bukan, enggak masih daun-daunan, pokoknya rambanan. Apa rambanan itu? Makanan, ya, kambing, ini mau korban kan, kambing, sapi, itu mau jalan kalau di depannya ada ramadan. Itu kayak kita ada surga. Kalau dikasih ramadan nggak jalan, digepuk, apa dipecut, apa dicambuk, cambuk itu neraka. Ya. Lah kalau kita pengen surga, takut neraka, seperti kambing gitu. Seperti kambing gitu kan, loh. Kita nggak seperti itu kan, nggak apa-apa. Katanya masih begitu kok. Tahunya itu adalah yang enak itu surga, yang nggak enak itu neraka. Tarafnya begitu nggak apa-apa. Tetapi yang asik itu bukan itu, rahmatnya Allah, rahmatnya Allah. Oke. Ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, ini ana Razzaq, kata Allah. Saya sesungguhnya adalah yang paling maha memberikan rezeki, wa antal marzuq. Kalian semua adalah yang diberi rezeki. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang diberi rezeki siapa? Hamba Allah. Wa ta'lamu anni wa fika rizq. Kamu tahu saya sudah memenuhi rezeki kamu. Fala tatruk ta'ati. Jangan tinggalkan taat kepadaku bisa bagi rezeki karena sebab kekurangan rezeki. Fa innaka in tarakta ta'ati bisa rezeki au jabtu 'alaika uqubati. Oke. Jadi yang harus kita yakini, yang memberi rezeki itu Allah, bukan pekerjaan, bukan bos kita, ya, bukan pangkat kita, ya, bukan kantor kita. Itu wasilahnya saja, itu sababiahnya saja. Hakikatnya siapa? Allah. Meskipun kita punya pangkat tinggi, kalau Allah nggak memberikan, bisa saja kita nggak dapat rezeki dari kantor kita, bisa saja kapan-kapan di PHK, bisa saja keliru transfer, bisa saja diambil maling oleh orang lain. Gitu. Rezeki itu Pak, kayak gampangannya seperti kalau Bapak di lampu merah ada orang yang ngamen, ada yang minta itu kan. Kita kadang-kadang di mobil lampu merah ketiga keempat itu kita disiapkan uang 5.000 atau 1.000, ini mau ngasih tukang ngamen itu. Tahu-tahu nggak lewat kita. Di depan kita belok dia gitu. Begitu kita nggak siapkan duit, minta ke sini, gitu. Ya kayak gitu segitu, nggak bisa. Usaha boleh, kewajiban kita usaha. Tapi jangan meyakini bahwa yang memberikan rezeki kita itu usaha kita. Itu kalau itu yang kita lakukan, maka kita bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita berarti qadariyah. Qadariyah itu adalah yakin usaha kita itulah yang memberikan manfaat kepada kita. Itu qadariyah. Kita kerja keras, maka kita kaya. Kita rajin belajar, maka kita pintar. Itu qadariyah. Sebaliknya juga nggak boleh jabariyah. Jabariyah itu buat apa kita kerja? Sudah ada ketentuan dari Allah. Kalau nasibnya baik, baiklah. Kalau nasibnya kaya, kita kaya. Itu jabariyah. Nggak boleh juga kita. Ahlussunnah bagaimana? Tengah-tengah. Usaha maksimal mungkin, ibadah semaksimal mungkin. Wong usaha semaksimal mungkin belum tentu kaya. Wong ibadah semaksimal mungkin juga belum tentu masuk surga kan begitu kan? Nah, ya tadi korelasinya dengan kata-kata rahmatnya Allah kita masuk surga. Nggak boleh kita bilang begini. Kata Ustaz Ujib, kita masuk surga rahmat Allah. Ngapain kita beribadah? Ngapain kita jamaah? Oh ini lebih parah lagi yang begini. Wong yang ibadah serius sudah menjadi ketua masjid seperti Pak Tri saja, ini belum tentu masuk surga karena ibadahnya, gitu kan? Yang sudah sepuh masih ibadah seperti Bu Yasir Asri
belum tentu masuk surga karena ibadahnya gitu kan. Apalagi yang berantakan gitu ya. Apalagi nggak kenal masjid ya, lebih jauh lagi kalau gitu. Bukan gitu kan? Allah juga logik toh, Allah juga ilmiah gitu. Allah itu maha logik lah ilmiah gitu, tidak mungkin gitu. Kita masih usaha maksimal aja belum tentu takdirnya masuk surga, apalagi yang tidak usaha. Itu paham Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Jadi kata Allah, jangan ketaatan kita tergantung dengan rezeki kita. Gitu kan? Ada orang yang begini kan, pokoknya ya Allah, kalau saya sudah bisa beli Alfat setiap subuh saya berjamaah di Hidayah. Oh jamaah kalau untuk Alfat sudah begitu pakai ngitung-ngitung kepada Allah, pakai ngatur. Ya Allah, pokoknya saya harus beli Alfatnya harus putih, pokoknya. Kalau ngatur begitu nggak bisa. Kenapa? Ada yang tersinggung apa? Ada orang. Artinya kalau begini nanti begitu dia nasibnya nggak beruntung, Alfatnya kejual nggak mau ibadah kalau begitu. Tidak boleh. Rezeki tidak boleh digantungkan dengan ibadah. Bahwa ibadah kita, saya ingin merayu Allah, saya mau tahajud, minta Allah biar saya dapat rezeki, boleh nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa dianjurkan. Tapi jangan pernah menggantungkan Allah dengan rezeki kita. Pokoknya ya Allah, saya kalau sudah dapat gaji 10 juta, saya akan nyantuni yatim. Oh, jangan begitu nanti begitu nggak sampai 10 juta anak yatim dibiarkan terus kalau begitu nggak boleh begitu. Tetapi kalau nazar boleh, Pak, saya kalau begini saya ini tidak apa-apa nazar janji kepada Allah, nantangin Allah dengan kebaikan, nggak masalah itu. Nantangin dalam tanda kutip ya, itu nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ketaatan kita jangan tergantung dengan rezeki dia, tetapi istiqomah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau naik motor, mau naik mobil, selagi saya pengen ngaji saya ngaji. Kan begitu kan? Mau Alfat, mau apa, apalagi ada Alfat. Allah bismillah. Ini terakhir dalam kitab Ushul Fiqh ini diberikan contoh wafih kayatin ada sebuah cerita. Ibrahim bin Adham itu seorang raja. Ini sebab taubatnya kepada Allah. Orang raja awal-awalnya tidak alim, raja tapi nakal gitu. Awal-awalnya taubatnya apa? Wa kana sababu taubati innahu kana man ayam farja ila sayd. Pada suatu saat dia itu ingin berburu hewan di gunung. Begitu sampai pada tempat tertentu untuk makan, lihat kalau ta'am fa bainahum wa kadzalika ja'a ghurabun. Begitu kalau orang mau berburu di hutan, itu mau makan kan turun dari kudanya, mau makan roti, sudah bebek tikar gitu ya mungkin. Tahu-tahu ada gagak, ja'a ghurabun. Wa akhadha min safati khubzan. Burung gagak itu ngambilin rotinya yang mau dimakan oleh raja ini, Ibrahim bin Adham. Mengambil dengan paruhnya. Wa tara fil hawa. Roti yang mau dimakan ini diambil, dibawa kabur oleh burung gagak. Dibawa kabur, tapi terbangnya enggak kenceng-kenceng, pelan-pelan. Kata Ibrahim, ini ada apa ya? Mau saya makan kok diambil sama dia. Dan enggak kenceng-kenceng. Fata aja Ibrahim. Heran dia, mau dibawa kemana? Dikejar sama dia akhirnya. Dikejar sama kuda, kemana dia kaburnya? Hatta sa'adal ghurab ila jabal. Ternyata di atas gunung itu gagaknya berhenti. Wa ghubair. Kemudian fara'a min ba'itin dzalikal ghurab. Dilihat dari jauh gagak itu oleh Ibrahim. Falamma dana Ibrahim tal ghurab, fara'a Ibrahim rajulan masdudan. Begitu didekati, diam saja gagak itu turun, didekati ternyata
Di tempat berhentinya gagak itu ada rajulan masdudan, ada seorang yang terikat tali. Tadi ada seorang terikat tali bil jabal bil habli dengan tali, muttaji'an dengan berbaring ala qafah. Falamma Ibrahim dari rajul ala halah nazalan. Maka kemudian ditanya wasala an hali, bagaimana keadaannya waktu, bagaimana ceritanya? Ditanya, bagaimana wahai laki-laki kok bisa di atas gunung begini kamu terikat tali seperti ini? Maka ternyata dia cerita, ini kuntu tajiron. Dia bilang, saya ini pedagang besar. Saya membawa kuda, bawa barang-barang emas dan sebagainya. Begitu lewat, dia dibegal. Apa dibegal itu? Dirampok. Sampai ditali seperti ini. Waktu tahu wasyad itu. Waktu sabat ayam. Saya ditinggal sampai 7 hari. Jadi ditali, barangnya diambil, dia ditali, dia ditaruh di gunung itu sampai sabat ayam. Nah, sampai 7 hari. Kulla yaumin yajil hurab. Tapi alhamdulillah saya zikir kepada Allah, setiap hari kulla yaumin yajil hurab, gagak ini setiap hari datang kepadanya bawa makanan, Pak. Rezeki dari Allah kan? Ya Pak, ini bila khubzi dengan waktu. Wa itu saudri, kemudian gagak ini selalu duduk di atas dadanya. Wa itu kemudian memamah-mamahkan munyah-munyahin ya. Cuma saya munyapin fifami, masukkan ke mulut saya. Dia masukkan ke mulutnya orang itu. Fama tarakallahu ja'an, kata beliau, maka Allah ternyata tidak meninggalkan saya dalam keadaan lapar fi tilkal ayam, dalam seminggu itu. Coba bayangkan seperti itu. Maka kemudian si rajulun itu bersyukur kepada Allah, menyenangkan itu. Akhirnya Ibrahim bin Adam ini begitu meyakini rezeki itu dari Allah SWT, maka pakaian kehormatannya dicopot oleh dia. Saya tidak mengandalkan rezeki itu dari saya jadi raja, dari apa. Semua ternyata diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tobat, begitu dia pulang, semuanya diberikan kepada yang berhak, semua diberikan kepada yang mustahiknya, dan dia pergi ke Ka'bah tanpa mempunyai bekal apapun kecuali yang kuda itu. Ternyata disampaikan oleh Allah sampai Ka'bah, dan dia tawaf mati di Ka'bah. Ya. Kemudian dia sepanjang masa mengingat ayat Allah dan memuji wasna alaihi qala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat Allah ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka yang mencukupi adalah Allah. Innallaha balighu amri qad ja'ala kulli syai'in qadara. Jadi dia tawakal kepada Allah, ternyata sampai juga di Mekah dan meninggalnya beliau di Mekah. Itulah cerita singkat bahwa rezeki kita yang menanggung adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati. Dan ingin saya sampaikan Bapak sekalian, rezeki berupa fasilitas, apakah rumah, apakah mobil, apakah istri ya. Itu kata ulama, itu rezeki tingkatan ketiga dan keempat. Sesungguhnya tidak segala-galanya. Yang segala-galanya rezeki yang paling utama itu apa? Iman dan Islam. Bukan istri ya. Pak Mahfud ini memang senang berbicara, tapi sesungguhnya takut sama istrinya, saya tahu. Beliau orang takwa, apalagi gadisnya ya. Takwa, takut bini tua. Kalau saya tahu mana istrinya, jangan khawatir bapaknya. Beliau om doang ya. Jadi yang pertama adalah iman dan Islam, itu segala harga mati. Jadi kalau ada NKRI mati, maka iman dan Islam harga mati. Itu nggak bisa. Itu nikmat yang pertama. Yang kedua adalah nikmat sehat. Sehat walafiat itu nikmat kedua urutannya. Nah, yang ketiga baru harta, baru fasilitas dan sebagainya. Ya di situ tuh
Terus fasilitas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini sudah jam 6, saya sudah terlanjur tempat ini. Saya ingin sampaikan ini. Saya sampai dari mana? Katanya mau datang saya sampai. Enggak ada kabar. Saya sampai itu sudah nikah, Bu. Sudah di tempat istrinya. Oh, ini ada. Sudahlah. Ya. Oh iya, sudah. Oh, bayar Pak. Kosong itu sudah sampai Pak. Tolong di yang dari sana. Dia nggak tahu muter-muter. Ya. Ada dulu ya? Ada. Dia muter. Ini. Itu di belakang. Ada kursi. Ahlan wa sahlan. Selamat pagi. Ada sudah. Satu lagi Pak Tugas. Ayo sudah. Proses. Kerja. Wah. Sini. Jadi kursinya di belakang. Nah, alhamdulillah. Mana ibu Syami mana? Katanya sama istrinya. Nah, kalau lagi tuh. Lagi يبحث عن المكان. Ya, mencari tempat masuknya kata ibu. Ya, masih nyari. Anak Mas Amir sore. Saya sudah izin untuk meneruskan sebentar. Enggak ada isinya. Untuk kita tahu bahwa beliau punya istri di Indonesia. Saya tidak bilang punya istri juga di sana, nggak usah bilang gitu. Saya tidak bilang seperti itu. Pokoknya beliau punya istri di Indonesia. Ya, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa, Pak? 1. Tanggal 1 ya. 1 apa? Dzulhijjah. Tahun berapa? 1445. Nah, oke, sekarang adalah bulan Dzulhijjah. Bulan-bulan Hijriah itu dimulai bulan apa? Muharram. Terus apa lagi? Muharram. Apa? Kok Muharram? Syawal bagaimana? Oh, Safar ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang nggak hafal karena nggak ada tanggal muda di situ. Ibu-ibu apanya Januari, Februari, Maret, April. Baik. Wah itu. Oke, awal sudah besar dulu. Nah, keutamaan Dzulhijjah itu adalah bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan waktu yang mulia dan barokah. Jadi kalau Allah dalam surat Al-Fajr itu berfirman wal fajri wa layalin, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Ini sekarang kita waktu fajar ini. Kita sudah masuk dalam sumpah ini. Yang kedua, demi 10 hari ini ulama-ulama menafsirkan kenapa kok Allah sampai bersumpah 10 hari. Ternyata sumpahnya itu adalah 10 hari itu yang sekarang ini.
sekarang tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 10 Dzulhijjah ini termasuk kategori sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi walayal asyr itu 10 hari, 10 malam hari. 10 layal itu jamaknya lailun. Itu malam-malam 10. Ya. Malam-malam 10 hari itu ya termasuk siang 10 hari sekarang ini. Ini termasuk dikutip secara spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di bawah saya sampaikan ada Ibnu Katsir ya. Ada lagi itu At-Tabari. Itu semuanya menjunjung tinggi waktu-waktu 10 hari bulan Dzulhijjah mulai sekarang ini. Yang kedua, mamin kata Nabi, mamin ayamin al-amalu sholih fiha abdullah bin hadil ayam. Tidak ada amal soleh yang lebih baik daripada hari ini. Yakni apa? Ayyamul asyr 10 hari ini. Kata sahabat, gimana kalau perang wahai Nabi? Bisa bilang termasuk lebih baik beramal soleh daripada jihad pada hari ini. Beramal soleh. Kecuali kalau amal jihad, kalau perang, ada orang perang keluar bawa makanan, bawa apa, pulangnya tidak bawa apa-apa, mati dia. Syahid itu baru, itu lebih baik. Saking besarnya makna hikmah amal yang kita lakukan dalam 10 hari ini. Dalam 10 hari ini. Mulai hari ini ya, tanggal 8 kan mulai hari. Baik. Dan kenapa istimewa? Karena dalam 10 hari ini ada hari Arafah. Ada hari Arafah. Diprediksi tanggal berapa? 17. Hari apa ya? Hari Senin ya. Oke. Ketika Arafah ini Bapak sekalian, ada yang ingin saya pesankan kepada Bapak sekalian. Pada Arafah nanti, saudara kita yang wukuf di Arafah, doanya mustajab, tidak akan ditolak sedikit pun oleh Allah. Dan itu waktunya habis zuhur sampai tenggelam matahari. Kita yang di sini, ayo kita nyetromkan, kita doa, di sana mendoakan kita. Jangan kita lewatkan. Ini sering kita hanya lihat di TV. Oh ya, di Arafah ya, sambil rokok, ngopi, rokok dari China. Wah ini. Tapi nggak nyetrum, nggak menyambungkan doa. Sambungkan ke sana. Begitu juga kalau ada saudara bapak ibu sekalian yang lagi haji, itu harus memanfaatkan waktu Arafah sedemikian rupa. Ini banyak orang yang haji hanya berdoa habis sholat zuhur, ada khutbah, doa kira-kira 1 jam, bosan jalan-jalan rokok juga, ngopi. Padahal waktu yang mustajab itu masih diberi Allah sampai nanti tenggelam matahari waktu Arafah. Berarti kan misalnya wukufnya jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jam itu dibuang saja. Bayarnya mahal, haji itu artinya lama, ternyata bisa nggak maksimal. Kasih tahu itu maksimal. Doakan yang saudara semuanya. Doa itu Masya Allah. Dan itu harus yakin. Dosa yang paling besar kata Nabi adalah ada orang wukuf di Arafah, dia ragu apakah begini-begini diampuni dosa saya. Itu dosa. Ragu dengan diampuninya dosanya Allah, itu dosa lagi dia. Dosa. Itu loh. Maka kalau tidak dimanfaatkan waktu wukuf di Arafah, betapa ruginya. Baik, teruskan. Pahala amal di hari itu dilipat gandakan oleh Allah. Ma min ayamin ahabullah itabadahu ya min asydil hijjah ya'dilu siyamul yaumin. Nanti kalau puasa Arafah itu pahalanya sama dengan puasa bisa 1 tahun lah ya. Jadi kalau yang lebih sahih memang puasanya puasa Arafah. Nah, kalau tariah itu ada yang bilang nggak sunnah, dengan ada yang sunnah. Tetapi uang puasa aja kok nunggu sahihnya, puasanya 2 hari lah ya. Nah, di sini biasanya berapa hari puasanya? Ya, 1 hari ya. Ya kalau yang kuat 2 lah ya. Ya, puasa tarawih dan puasa Arafah. Minimal Arafah. Minimal. Oke. Maka kita perbanyak takbir, tahlil dan tahmid.
Saya cepatkan ini ya. Kenapa kok itu hari Arafah itu begitu istimewa? Ternyata induk-induk ibadah ngumpul di sana. Apa saja itu? Di sana ada sholat, ada puasa, ada sedekah dan haji, dan semua ini adalah induk-induk ibadah. Makanya kenapa waktu Arafah itu dinamakan istimewa? Karena ternyata semua bentuk ibadah induknya ada di sana. Apalagi haji, Bu ya. Haji itu adalah semua yang ada di sholat, ada di puasa, ada di zakat, ada di haji. Orang yang sholat itu mesti khusyuk, butuh spiritualitas tinggi, haji buruk. Orang yang sholat mesti sehat, kalau nggak sehat nggak bisa berdiri, nggak bisa rukur sujud. Orang haji lebih dibutuhkan kesehatan, ya kan? Orang sehat harus pakai pakaian yang suci, maka dia harus punya bekal, kan gitu. Orang sehat harus pakai sarung yang suci, maka dia harus dicuci dan sebagainya. Apalagi haji butuh biaya banyak. Ya. Jadi filosofi dan historis haji itu ada di dalam ibadah-ibadah yang lain. Baik. Nah, sekarang sedikit saya singgung korban. Korban itu adalah, saya memberi waktu saya sama. Enggak apa-apa. Oke. Nah, itu dzabhu hayawanin maksusin, menyembelih hewan khusus dengan niat ibadah kepada Allah pada waktu yang tertentu, yaitu pada hari Arafah dan yaumut tasyrik yang diharamkan kita puasa. Saya cepatkan. Manfaatnya korban saya kira banyak sekali ya, bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah. Hukum berkorban bagaimana? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Ulama-ulama jumhur mengatakan sunnah muakkadah, tapi ada yang mengatakan wajib. Siapa itu? Imam Abu Hanifah, wajib 1 kali setiap tahunnya. Imam Abu Hanifah itu salah satu mazhab 4. Tetapi selebihnya Imam Abu Hanifah itu namanya mengatakan sunnah muakkadah. Apa ada dalilnya? Imam Abu Hanifah ada. Nabi pernah bersabda, man wajada sa'atan, siapa yang menemukan siapa yang punya harta kalau berdoa nggak pernah korban, kalau korban jangan dekat-dekat musola saya. Kalau pasarannya Nabi bilang najis lo nggak pernah korban gitu. Kalau saya terjemahkan bebas begitu, najis lo, matu kaya lo, nggak pernah korban lo. Tapi kalau ada orang korban ngantri korban lo. Ya. Dan itu mina dia di waktu korban berarti yang baru hewan. Ya yang baru. Dia ngiwiting. Terjemahnya apa itu? Aku juga ini orang. Mana istrinya? Sudah ada istrinya. Ibu ngacem itu ya. Ibu istrinya. Baik. Terus ini oke. Ada salah sahunna alaihi farad wa hunna lakum tatawu al-wudu wa nahru wa salat duha. Ada 3 hal yang kalau bagi Nabi adalah wajib, bagikan sunnah. Apa itu? Salat witir, korban, salat duha. Jadi salat duha, witir dan korban bagi Nabi wajib. Tapi bagi umatnya adalah sunnah. Tapi jangan meremehkan sunnah ya. Terutama duha loh, Bu. Duha itu kan yang paling gampang sesungguhnya loh. Ibadah berat tapi gampang. Ibadah banyak pahalanya itu gampang, itu duha itu sesungguhnya itu kan. Kalau tahajud mungkin karena kecapean, nggak bisa bangun misalnya. Tapi kalau duha itu gak ada alasan orang keberatan. Orang mau ngantor juga bersih-bersih toh. Orang ngantor itu juga pakai pakaian suci kan. Duha dulu kenapa? Witir itu juga gampang sesungguhnya. Tapi banyak orang yang keberatan. Nah ini ada hadis, Pak, ada pertanyaan begini. Apa benar kalau orang mau korban, maka mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, ya kan? Kan ada hadis ini.
idza ra'aitum hilal dzulhijjah, siapa yang melihat awal dzulhijjah, wa ahadukum ayyuha pengen korban, falyumsik hendaknya menahan ansyadihi rambutnya dan kukunya. Apakah ini wajib? Ini hanya sunnah. Hanya sunnah. Kalau dilakukan bagus. Hikmahnya apa? Hikmahnya sesungguhnya itu kalau mau korban, kenapa kok rambutnya jangan dipotong, jenggotnya, kukunya. Nanti begitu tanggal 10 pas korban sudah disembelih, asalnya itu nggak enak, asalnya itu risih dan sebagainya. Begitu dibersihin, makan daging menjadi enak. Itu saja. Ya gitu loh ya. Karena sunnah. Kalau bagi yang korban sunnah itu sunnah memakan dagingnya. Tetapi mustahabah. Tapi kalau korbannya wajib, nazar misalnya tidak boleh. Nazar itu begini, pokoknya nanti berbahaya ya. Jangan jangan mobil terus ya contohnya. Pelecehan gitu. Pokoknya nanti kalau saya sudah dapat kerjaan mapan, digaji 10 juta, saya akan korban di masjid ini. Itu nazar namanya, Pak. Begitu dia nazar, wajib ditunaikan, sapinya atau korbannya nggak boleh makan dia, nggak boleh nyicipin itu, nggak boleh nyicipin itu. Nggak boleh nyicipin itu. Tapi nyicipin korban orang lain boleh. Pada Pak Tri aja nanti ya. Nah, kamu jangan nyicipin korban kamu sendiri, nggak boleh tahu itu kan. Tapi nyicipin korbannya Pak Asri boleh. Nah, boleh. Oke. Boleh. Baik, terusan. Oke. Ada pendapat 1 ekor kambing untuk 1 keluarga boleh. Tapi yang jumhur mengatakan 1 kambing adalah 1 orang, 1 sapi 7 orang. Oke. Baik, ini ada dalilnya kalau 1 kambing 1 keluarga ada juga. Karena Nabi itu korban 2, 1 untuk dirinya, 1 untuk umatnya. Nah, untuk umatnya ada juga. Oke. Saya cepat ini. Berkorban untuk orang lain boleh enggak? Boleh enggak? Nah, ulama jumhur mengatakan boleh. Yang pertama. Jadi kita harus sampaikan saja pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan boleh jumhur itu yang pertama. Tapi yang kedua ada yang membolehkan, tapi dagingnya harus disedekahkan semuanya, kalau diambil. Yang ketiga, Ibnu Mulkan lebih afdal mereka dengan secara korban. Tapi ada juga yang terakhir yang tidak memperbolehkan. Ya nggak apa-apa. Nggak usah fanatik kita. Nggak usah fanatik. Nggak usah nyala-nyalakan yang lain. Ada korban nazar, ada korban biasa. Ini sudah. Syaratnya Muslim merdeka berakal, mampu. Oke. Terus ada, kalau ini ada syaratnya kan Muslim. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan? Atau dengan kompani yang orangnya di dalamnya ada Kristen, ada apa? Ini korban, siapa tidak? Boleh nggak? Boleh. Baliknya ke mana? Bukan karyawan yang Muslim, gitu aja. Baliknya itu karyawan yang Muslim, betul. Boleh. Kalau ada anak sekolah, urunan korban, boleh nggak boleh? Boleh. Itu namanya apa? Latihan korban. Latihan korban. Oke. Yang di syarat hewan korban. Oke, ini saya kira sudah normatif semuanya. Nah, yang perdebatan ini, apakah yang lebih afdal? Sapi apa kambing? Ya. Saya tanya, aku apa? Sapi. Orang sapi. Nanya ibu apa? Kambing. Ya. Ini perdebatan dari dulu ya. Nah, jadi yang paling baik adalah mau kambing atau sapi, yang penting dagingnya banyak. Itu sama aja gitu. Itu yang paling baik. Yang paling nggak baik adalah berdebat sapi dan kambing, tapi dengan korban-korban itu paling nggak baik. Kayak Pak Hasan. Al-Qur'iyah ada ghanam, ada bakar. Hasan. Lah, al-Qur'iyah kasih paham. Waladhi la ilahi, waladhi la yasin, alladhi la ilahi korban. Tadi ini untuk ada dari kamu.
Baik, udah. Sunnah korban saya kira sudah cukup. Nah, ini sunnah korban sebaiknya diberikan mentah. Sebaiknya. Kebalikannya apa? Akikah. Kalau akikah sebaiknya diberikan mentah. Tapi boleh nggak kalau korban dipakai untuk masak rame-rame? Boleh, nggak apa-apa. Itu kan yang sebaiknya saja. Sebaiknya. Ini ada anak yatim kalau dikasih mentah nggak bisa masak. Dikasih matang nggak apa. Ini ada kumpulan di sebelah ini sambil buat selamatan masjid. Nggak apa-apa. Apalagi ini langsung terakhir doanya ya. Doanya itu ini siapapun yang nanti doanya itu bagusnya yang nyembelih. Kalau nggak nyembelih, kiainya usahanya di situ. Apa itu? Wajjahtu wajhilladi fatarna ladi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa laka. Allahumma taqabbal minni. Siapa doanya? Namanya siapa yang korban? Kama taqabbal min Ibrahim. Itu aja. Kalau enggak bahasa Indonesia, habis inna sholati wa nusuki wa mahyaya rabbil alamin. Ya Allah, terimalah korban si A ini sebagaimana engkau menerima korbannya Nabi Ibrahim. Itu juga. Pakai bahasa Indonesia apa-apa. Enggak harus bahasa Indonesia. Enggak harus bahasa Arab. Ya, tetapi sebaiknya inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu dibaca bareng-bareng. Terus takbir dari itu. Saya kira itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i baca sholawat enggak apa-apa. Basmalah, sholawat, bismillah enggak apa-apa. Enggak usah repot-repot enggak apa-apa. Gitu. Sunatnya menghadap kiblat dan seterusnya. Saya kira itu dan kita dengarkan sedikit Nadu min syama'in Indonesia kami nahnu nashadu bi nasihatikum ahsan Bapak yu'tina an-nasihah idza la natakallam an masalah udhiyah rubama an masalah ta'addudi lagi kata kap dia ada enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. كنا نود أن نتحدث في مسائل العشر من ذي الحجة، لكن الشيخ الدكتور مجيب تحدث فيها، ولو تحدثنا سنتحدث في بعض يمكن الفضائل التي نحن بحاجة إليها، الفضائل التي نحتاجها. ماذا يفعل الإنسان في هذه العشر ذي الحجة؟ بعض الناس قد يكون له عبادات مختلفة في العشر من ذي الحجة، قد يكون له عبادات مختلفة في سائر السنة وفي سائر الشهور، لكن خصوصا في العشر ذي الحجة مهم جدا. Jadi beliau sesungguhnya mau bicara soal 10 Dzulhijjah, tapi saya sudah menyampaikan pokok-pokoknya, maka beliau akan mengambil cabang-cabangnya. Karena banyak orang yang beribadah 10 Dzulhijjah itu yang berbeda-beda, maka beliau akan menyampaikan beberapa fadilah-fadilahnya sebagian. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن بحاجة إلى تقوى القلوب. ليس الله عز وجل محتاج إلينا، وإنما نحن نحتاج إلى الله عز وجل. نحن نحتاج أن نرقي أنفسنا، نحن نحتاج أن نتقرب إلى الله عز وجل. فما هي هذه الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذه الأيام؟ في الصباح، في الليل، في النهار، كبر. يكفي أن تكبر
الله عز وجل التكبير والتحميد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بعض الناس قد يستحي في السوق أو في الطريق يستحي أن يكبر، لا، ومن يعظم لابد من التعظيم. كيف تعظم الله عز وجل؟ جاهر، مثل العاصي الذي يجاهر بالمعصية، أنت جاهر بعبادة الله عز وجل. Jadi beliau mengambil ayat "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka itu termasuk takwa hati, takwa hati. Lah 10 Dzulhijjah ini termasuk tanda-tanda Allah, termasuk masyairullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kita harus melakukan ini dengan apa? Dengan tahlil, tasbih, dan takbir. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah di pasar ya Pak. Kebanyakan ya lihat Indonesia ini orang takbir hanya di masjid, tetapi di jalan-jalan di apa itu nggak ada orang takbir karena malu. Padahal kata beliau orang maksiat saja dengan terang-terangan nggak malu kok, masa kita takbir Allah malu? Maka beliau menganjurkan kepada kita untuk pada hari-hari ini, terutama nanti tarawih Arafah itu mulut kita bertakbir, bertasbih terus kepada Allah, dan itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu-malu. وكما جاء في حديث صحيح الجامع، حديث في صحيح الجامع، بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم. بشرنا، ما معنى بشرنا؟ فرحنا. بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هلل مهلل قط إلا بشرى، إلا بماذا؟ إلا بشرى، ولا كبر مكبر قط إلا بشرى. قالوا: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. ما هلل مهلل ولا كبر مكبر إلا بشرى. قالوا: بالجنة يا رسول الله؟ قال: نعم. ويكفينا هذا الفضل، فضل من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يبشر بالجنة. هذه بشرى لكل مؤمن، بشرى لكل مسلم من كبر وهلل، وخاصة في هذه الأيام المباركات، إلا بشرى بالجنة. ولكن نسأل الله الإخلاص، لا بد من الإخلاص في العمل. وهذه الأيام أيام مباركات، والفجر وليال عشر، لم يخصص يوم واحد، وإنما قال والفجر وليال عشر والشفع. Jadi beliau menyampaikan hadis sahih, mahal lalu muhil busyra. Tidak ada orang yang membaca tahlil la ilaha illallah kecuali akan mendapatkan kebanggaan. Wala kabur kabir illa busyra. Tidak ada orang yang mendapat Allah Akbar takbir kecuali akan mendapatkan kebanggaan, kebahagiaan. Sahabat Nabi nanya, kebanggaan apa Nabi? Surga? Iya. Jadi artinya apa? Setiap kita mengucapkan la ilaha illallah, itu sesungguhnya kita membuat tiket-tiket surga. Setiap kita mengucapkan Allahu Akbar, itu sesungguhnya kita sedang meruncing, sedang meniti, sedang membuat tiket-tiket kepada surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sejalan, selaras dengan hadis Nabi kan, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu kan la ilaha illallah. Orang yang nggak pernah membaca la ilaha illallah ya nggak punya kunci nanti. Agar kunci kita kuat, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Khususnya pada layal asyr, pada 10 hari pertama Dzulhijjah. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى برمضان، وذهب ذلك الشهر العظيم مرتهلا بالذنوب، ونسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى محطة، هذه محطة يجدد الإنسان فيها عباداته، ويجدد الإنسان فيها التوبة، ويجدد الإنسان فيها الارتباط بالله سبحانه وتعالى، ويحاسب الإنسان نفسه. وهذه المحطة
شهر ذي الحجة في هذا العام. نحن في آخر العام الهجري، وهي آخر محطة لمرور سنة كاملة. إما أن يرتحل هذا الشهر وهذه الأيام ترتحل بذنوبنا، وإلا خاب وخسر. ولا ينفع الندم، الندم لا ينفع. ما ذهب ذهب، وما ذهب لن يعود. Jadi beliau bilang Allah itu menciptakan kayak stasiun-stasiun Mahathir. Dalam satu tahun itu ada stasiun-stasiun, ada Ramadan, ada Syawal, ada Rajab sebagainya. Terakhir stasiun dalam tahun ini adalah Dzulhijjah ini. Karena sebenarnya Muharram ya. Dan sebenarnya Muharram. Jadi stasiun terakhirnya ini. Nah, ini kesempatan, ini cara Allah memberikan kita waktu-waktu tertentu yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak maksimal memanfaatkan Dzulhijjah ini, nanti rugi setahun ini dia. Kan kemarin-kemarin kita sudah alhamdulillah sudah memuliakan meramaikan Ramadan, kemudian Rajab sudah. Sekarang Dzulhijjah terakhir. Dan kalau saya boleh tambahkan, inilah kemudian umatnya Nabi Muhammad itu umurnya paling sedikit, tapi masuk surga paling banyak. Kenapa? Karena oleh Allah dikasih bazar seperti waktu tertentu sekarang ini. Kelihatannya amalnya sedikit, tapi karena waktu tertentu dimuliakan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah SWT. Umat terdahulu panjang umurnya, tapi tidak pernah ada diskon dari Allah SWT. وقد أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النفحات وهذه العبادات التي لا بد أن تستغل ويستفيد الإنسان منها في حياته. حياة المسلم ليست كحياة أي شخص في هذه الدنيا. حياة المسلم مبنية على الخوف والمحبة والرجاء، مبنية على عبادة. حركات الإنسان كله في حياته مبنية على العبادة. فنحمد الله عز وجل دائما وأبدا على ماذا؟ على ما أكرمك الله عز وجل. لقد دعا نوحا قومه، نوح دعا قومه، ويونس وكثير من الأنبياء طلبوا الدعاء لكي يتبعه أبوه أو أهله وأن يدخلوا في دينه، ولكنهم لم يدخلوا. إن إبراهيم كان أمة. فمن نعمة الله عز وجل أن جعلك الله مسلم بدون طلب. خلقت مسلما بدون أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكون مسلم. وهذه من النعم علينا، أن جعلك الله من أبوين مسلمين دون أن تطلب، دون أن يطلب أباك، دون أن يطلب أمك. ابنك الآن مسلم دون أن تطلب. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه أن يدخل في دينه، ولكنه كان بجانبه: يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. ودعا: ولكنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Jadi beliau bersyukur kepada kita. Ada bersyukur kita ini Islam mukmin tanpa ada didoakan oleh Nabi kita. Nabi-nabi dulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu pengen umatnya masuk ke agamanya enggak. Bahkan orang tuanya pun enggak bisa. Nah kita ini kan beruntung Islam, orang tua kita Islam, anak kita Islam gitu ya. Ini tinggal mensyukuri itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri mendoakan pamannya Abu Thalib ya. Abdul Muthalib Abu Thalib itu. Abu Thalib enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk Islam. Enggak bisa masuk Islam. Nah kita ini beruntung tinggal isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat iman Islam. Ini nyontek dari saya tadi saya. Nyontek
Nggak paham ya. Ibu, waduh, saya rasanya ada istrinya nanti. Waduh, nyontek dari saya tadi. Sebelumnya sudah saya sampaikan Bu, belum nggak paham tapi kok sama gitu. Jadi nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dari Islam. Kita orang tua kita Islam, anak kita Islam itu nikmat yang paling besar. Yang paling besar. Oke. Terutama atau ada tanya jawab. Nah, ada pertanyaan. Silakan sebelum nanti ditutup dengan doa. Buya Asri. Saya Islam. Saya Islam. Oke. Balik nanti Islam. Lagi bisa. Pak. Bisa. Keras. Oke. Jadi Ustaz mengatakan hari Arafah di sana Senin. Iya. Kalau hari Arafah kita puasa. Kalau di sana hari Arafah hari Minggu, mana kita? Ya. Kapan kita puasa? Ya. Oke. Jadi begini, urusan doa itu ikuti ke sana. Urusan doa ikuti di sana waktu di Arafah. Di sini kita ikut berdoa. Mustajabnya sama. Ya. Oke. Soal puasa ikut ketetapan kapan satu Dzulhijjahnya kita. Hari ini kan? Ya ikut di sini. Ikut tanggalan sini. Ikut almanak di Indonesia. Enggak ikut almanak di sana. Itu kan beda 4 jam sama. Oh, nggak bisa begitu. Masalah nggak bisa dihitung dengan 4 jam. Jadi ikut kita sini. Ikut sini. Ikut sini. Bagi Korea. Ya. Yang paling baik, yang paling afdol, yang paling bagus untuk mendapatkan rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu kita menghamba kepada Allah. Jangan pernah ada kesombongan. Kita ini Abdullah. Kita harus merasa banyak salah, jangan banyak kelebihan. Jadi yang paling enak mendapatkan rahmat Allah itu kita yang lemah, kita nggak ada apa-apa dibandingkan dengan Allah. Kita ini kan bisa begini ini kan karena Allah. Kita ini bisa ketemu karena Allah. Tonjolkan kelemahan kita dan angkat kekuatan Allah. Itu akan mendapat namanya Allah SWT. Yang maha sombong itu hanya Allah. Ini yang sering dan yang sering menutupi menjadi dinding di hati kita ini asli sombong. Yang paling membuat kita sombong adalah yang pertama nasab ini bahaya Pak. Lalu pokoknya nasab itu bahaya. Yang kedua adalah harta ini yang membuat kita sombong. Yang ketiga adalah jabatan. 3 hal ini banyak orang mengatakan ini yang berbahaya, yang sering mendindingi, menutupi hati kita itu Pak. Karena saya. Itu Karena saya. Iya. Itu karena saya, karena nasabnya saya ini Raden kok, saya ini Habib kok ya. Ini kan sekarang lagi kontroversi ya. Loh bagi saya Pak, mau Habib mau enggak, mau Baal mau enggak, kalau akhlaknya nggak bagus, begitu juga harta, begitu juga jabatan. Ini bahaya, membuat kita sombong itu di situ. Ada yang gampang sesungguhnya. Apa itu yang bersama kita? Kesehatan. Kesehatan itu harus kita syukuri, harus kita nikmati, tapi tidak boleh membuat kita sombong. Bangga boleh, bangga karena kita sehat, bangga boleh. Tapi menyombongkan dengan sehat, ini yang tidak boleh. Ada pertanyaan untuk beliau? Ada Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Ada riwayat mengenai diterimanya haji kita itu belum tentu. Begini riwayatnya, bahwa ya Allah, ada yang menaikkan, ya Allah, apakah di Padang Arafah ini berapa orang yang bisa diterima? Ya. Tapi ada jawabannya, 1 pun tidak ada katanya. Ya. Hanya 1 di negeri Sam. Ya. Ya, itu kan seperti itu. Ya. Nah,
Tadi Ustaz mengatakan bahwa di Arafah itu kita berdoa bahwa semua doa itu akan mustajab. Ya. Bagaimana hubungannya dengan yang cerita tadi Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tadi itu menggambarkan pada saat dulu pernah seperti itu. Itu bukan yang akan datang. Sekarang nggak ada lagi. Oh ya, cerita itu udah nggak ada lagi. Jadi pernah cerita itu menceritakan bahwa pernah suatu saat pada musim haji itu tidak ada yang diterima semua amal ibadahnya, malah yang diterima itu orang yang tidak pergi haji, tukang sol sepatu. Tahu nggak ceritanya? Ceritanya itu orang miskin hanya sol sepatu lah, tapi kan isi sol sepatu itu kayak simbol. Kalau di kita mungkin tukang jual es doger jalan gitu ya, Indomie atau apa kecil, mengumpulkan uang banyak, mengumpulkan uang banyak, terus daftar haji diterima, ya lah, diterima. Begitu mau berangkat ada pelunasan haji kalau di kita, pelunasan haji itu ternyata ada tetangganya yang sakit Pak, yang butuh biaya. Akhirnya dia nggak mengurungkan pergi haji, tetapi mengutamakan kemanusiaan Pak. Tetangganya yang lapar, tetangganya yang sakit, butuh ditolong, uangnya dipakai untuk kemanusiaan Pak. Ini yang diterima oleh Allah. Dia nggak kemana-mana, dia nggak sampai ke Jeddah, nggak sampai ke Mekah, dia masih di Indonesia. Tapi uangnya diurungkan tidak pergi haji, tetapi untuk membantu kemanusiaan, itu diterima oleh Allah Subhanahu. Diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi memang ibadah itu tidak lepas dari niat ya, dari ketulusan dan Allah Subhanahu wa taala, apalagi haji itu. Jadi begitu. Kalau sekarang bagaimana? Itu hadis untuk sesungguhnya mendinginkan kalau kita sudah niat haji jangan sembarangan berwasiat. Jadi kalau sudah haji, sudah menaruh uang di bank untuk haji Bu, itu kita sudah harus berpendidikan sebagai haji. Untuk yang di sana itu semua diterima oleh Allah. Ragu-ragu pun nggak boleh. Diterima oleh Allah. Oke? Boleh kita satu lagi? Ya. Ada yang mengatakan bahwa kita itu kan, kalau dulu itu dikatakan Rasulullah itu katanya benar nggak? Haji itu cukup sekali. Tapi ada yang mengatakan bahwa berkali-kali itu harus gitu. Bagaimana tuh itu Ustaz? Nah, haji cukup sekali. Tapi berkali-kali tidak harus. Itu gitu ya. Haji cukup sekali. Berkali-kali tidak harus. Tidak harus. Sekarang yang diperbanyak itu sesungguhnya kalau yang sudah berhaji bukan haji Pak, umrah. Umrah Pak. Kenapa? Karena kalau haji itu terbatas. Kasihan yang belum pernah haji. Beri kesempatan mereka. Tapi kalau umrah kapan saja boleh kita. Jadi sekali lagi, kewajiban haji seumur hidup sekali, ya sekali. Berkali-kali tidak harus. Boleh, tapi tidak harus. Jadi kalau yang makin harus, tidak setuju saya dan tidak benar insyaallah. Tidak benar. Sudah gugur kewajibannya di mana sekali. Iya, salat sana. Kaifa hukumul hajj fil umr wahidah? Oke. Aku kuntu fil wahidah. هذا هي الفريضة. هي الفريضة. Iya faridah. وأما الثانية فهي Sunnah. Beliau begitu ya. Jadi yang faridah satu kali. Selebihnya sunnah saja. Sunnah saja. بعض الناس يقول لا أنا أريد أن أحج مرة أخرى يعني يعوض عن الأولى لا خلاص. Kata beliau, sebagian orang ada yang ulang-ulang cukup sekali. Pak Tri dengan seizin beliau masih ada yang angkat 2 boleh ya? Apa itu? Kemarin ke Amerika. Mana? Oke. Sebentar dulu ya, ini ada Pak Tri, ketua masjid nanya, nanti kalau nggak didahulukan saya nggak diundang lagi nanti ya. Beliau nanya ke saya Sami, gua Samila, gua nang nasma antum tazul di Amerika.
إلى أمريكا كيف عن حال هؤلاء الأمريكيين للإسلام؟ Beliau nanya bagaimana mereka kepada Islam, orang Amerika. Saya tanyakan dulu. Karena beliau habis ziarah ke Amerika. Ziarah ke Amerika ini gimana ini? كانت زيارتي إلى أمريكا في شهر 11 و12 العام الماضي سنة 2023 ومكثت فيها شهرين كاملة والناس هناك بشكل عام بشكل عام المسلمين نتكلم عن الإسلام والمسلمين فقط يعني لا نتكلم عن غير المسلمين، أما غير المسلمين فكما قال الله عز وجل كالأنعام بل هم أضل. لكن حال المسلمين الذي نتأثر منه بعض الناس قد يدخل في الإلحاد ويكون ملحدا ويترك الإسلام، وبعض الناس يسافر من العرب إلى هناك ويستقيم أمره أفضل مما كان في بلده. نعم، عندما يرى المنكرات ويرى العجائب ويرى كل شيء من المنكرات يستقيم في دين الله عز وجل أفضل مما كان في بلده، لأنه يخاف على نفسه ما يرى من المنكرات والعجائب. وهذه من الأمور التي لكن الناس يجهلون كثيرا من أمور دينهم. المساجد هناك غالبا ما تكون فارغة، بل يؤخرون الصلاة. إذا صلاة الظهر هي الساعة 12 يؤخرون إلى الساعة 1:30 حتى يخرجوا من أعمالهم، لأنه لا يستطيع أن يترك عمله، لأنه يعمل عند كافر وليس مسلم مثلا، أو يعمل في شركات متعددة فيضطر يؤخرون الصلاة عن الوقت. Jadi di Amerika itu memang Islam mulai berkembang, tetapi karena disiplin bekerja di sana, ini orang mengamalkan agama Islam itu sangat sempit waktunya. Jadi sholat zuhur itu agak lambat, sholat asar lambat, kegiatan-kegiatan seperti ini itu nggak begitu dipentingkan di sana, karena mereka itu hedonisme dunia. Jadi sudah mikirkannya dunia begitu. Justru yang banyak berhasil, misalnya beliau menjelaskan banyak orang-orang Arab sekarang ke Amerika. Banyak orang-orang Arab di Amerika itu sudah berhasil. Jadi tumbuh berkembangnya Amerika itu sedikit banyak dipengaruhi oleh muslim-muslim dari Arab Saudi. Itu diterima. Tetapi yang bisa bergaul dengan orang-orang Amerika kaya itu ya orang-orang Arab Saudi yang kaya, yang pedagang-pedagang. Jadi dari interaksi perdagangan itulah Islam di Amerika mulai berkembang. Cuman memang terbatas dengan waktu yang mereka berpikirnya itu tidak akhirat. Kebanyakan masih dunia. Jadi waktu untuk nganggur itu nggak ada, waktu untuk ngaji seperti ini nggak ada. Jadi tak di situ. Sibuk dunia. Oke. وحضر في أحد المحاضرات قرابة 500 شخص في لوس أنجلوس، والمشكلة هناك أنهم لا يتعلمون الدين فقط، يعرف أنه مسلم، لكن الصلاة قد يقصر أو قد يصلي الجمعة فقط لا يصلي باقي الفروض. وحضر في المحاضرة كثير من النساء، وهذا من الأمور التي قلت لهم لن ألقي المحاضرة حتى تلبس حجابا، لأنها حضرا ضمن الحجاب، يحضرون النساء ضمن الحجاب إلى المسجد، لا تلبس حجاب، تكشف شعرها، وتحضر المحاضرة. Jadi beliau termasuk di sana kayak hijab itu nggak ketat. Banyak orang perempuan Islam masuk masjid nggak pakai jilbab, masuk nggak pakai jilbab. Terus mazhab di sana banyak sekali. Bahkan kemudian ada mazhab pemahaman Islam itu ringan di sana. Yang penting sholat Jumat. Ini kan repot juga ya. Yang penting sholat Jumat, yang lainnya ditinggalkan macam-macam gitu. Ini bahayanya Islam apa saja masuk di Amerika. Jadi nggak kayak kita ini kan pakai madhab-madhaban kan. Makanya beruntung yang pakai madhab. Oke, yakin. Ibu tadi ada jadi nanya nggak? Jadi nanya?
Oke, ada dua singkat padat. Singkat padat. Ibu yang hijau dulu. Ya, oke. Pak Ustadz, misal masalah kurban ya, masalah kurban. Jadi dalam keluarga itu udah setiap tahun udah kurban semua, jadi orang tua sama anak-anaknya tuh sudah semua. Nah, jadi karena udah semua, tahun-tahun selanjutnya dia mengatasnamakan kepala keluarga seterusnya. Gimana itu Pak? Kepala keluarga. Suami gitu, atas nama suaminya terus setiap tahun. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Boleh apa tidak begitu kan? Boleh saja. Yang lain sudah korban kan? Bukan dikorbankan ya. Oh enggak. Ya. Enggak ya, yang sedekah korban sunnah. Bukan korban sedekah. Korbannya dua. Korban wajib dan korban sunnah gitu. Kalau wajib itu nazar tadi itu. Itu enggak masalah. Setiap tahun korban enggak masalah. Boleh, atas nama anak-anak terus juga apa-apa, atas nama terus juga apa-apa. Di atas nama orang lain juga enggak apa-apa. Lah, wa sa'al lana kaifa idza kana syakhsun yatbah kull sana. Jadi enggak apa-apa, enggak masalah. Itu enggak apa-apa, Bu. Enggak masalah. Oke, yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ini kan bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan. Ya. Salah satu amalan soleh itu adalah ibadah puasa dari tanggal 1 hingga Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan, ketika waktu kita bangun itu sudah mepet gitu untuk bersahur, kita memilih sahur atau ibadah sholat tahajud sebelum adzan itu Ustaz. Kalau melakukan tahajud gak bisa sahur, kalau melakukan siapan sahur bisa tahajud. Oke. Jangan dimaknai sahur itu makan nasi padang banyak sekali dan lauknya enggak. Bisa dilakukan dua-duanya. Sahur itu bisa ibu lakukan dengan seperti saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum air putih dengan niat sahur. Itu sudah jadi, Bu. Saya contoh dulu. Katanya biar siangnya itu pun makan, siangnya soalnya kerja itu biar kuat. Oh ya. Kalau mau siangnya kerja, ya sahur beneran kalau begitu. Ya nasi padang kalau gitu loh. Tetapi sahur itu tidak harus nasi padang, gitu loh. Ibu niat sahur minum air putih saja, itu sudah mendapatkan pahala sahur, gitu loh. Tapi kalau ternyata siangnya dibutuhkan tenaganya, ya ibu sahur saja. Ibu sahur, sahur lebih baik. Karena kata Nabi sahur itu membuat kita kuat. Jadi tetap seperti itu. Jadi sahur saja. Syukur-syukur sahurnya yang memadatkan itu misalnya kurma. Kan cepet makan kurma 3 ya. Terus tahajud lagi. Walaupun 2 rakaat. Walaupun hanya 2 rakaat. Baik. Cukup? Cukup, terima kasih. Ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan di sini berumur panjang yang barokah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian doa umur panjang jangan titik, harus koma. Doa umur panjang dalam taatan kepada Allah. Bitaatillah. Panjang tapi taat kepada Allah. Tidak ada artinya umurnya panjang tapi bilang sabar. Tapi malah maksiat. Itu malah mador ya. Mudah-mudahan beliau istiqomah dan ditetapkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti didoakan oleh Syekh Sami. Ada fi ahad min jamaah ismuhu Ibu Endah Rudi. Akan yaumilani. Dan bersamakum antar wala laha wala jami'an dan kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan iya kan kita istighfar dulu. Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah innal khataya
هناك سؤال دائما يأتي في الأونلاين، وهذا السؤال كما سألني أحد الأخوة ويقول: لمن تنصحني أن أتزوج؟ لمن؟ وهذا الكلام بخصوص النساء. قال: لمن تنصحني أن أتزوج؟ يعني يريد الزواج. من؟ لا، هذا في أمريكا. نعم، يرسل رسالة عن طريق الأونلاين الآن ويقول: لمن تنصحني أن أتزوج؟ فوضعت له هذا الكأس وهذا الكأس الآخر هذا مكشوف وهذا مغطى، فقلت له: اختار. فماذا يختار؟ لو قلت للحاضرين هنا وذهب إلى البائع يشتري شيء، فهذا كان مكشوفا وهذا مغطى، فأيهما يختار؟ ماذا يختار؟ يختار المغطى. هذه هي المرأة المغطى وهذه المرأة المكشوفة، يعني العاصفة التي لا تهتم بحجابها، هذا مكشوف وهذا مغطى. فقلت له: اختار، فاختار. نعم. لا، هذا مسلم ولا لا؟ مسلم. وهذا مسلم، لكن هذا لا يهتم بالحجاب ولا يهتم ولا يهتم بالصلاة. يعني هناك ya, beliau itu menceritakan di Amerika itu banyak pertanyaan kenapa harus berjilbab perempuan. Maka beliau memberikan gambaran, kalau kamu misalnya di toko beli apa saja, beli minuman, yang satu dibuka, yang satu tertutup, mana yang paling sehat, mana yang paling baik? Tentu yang paling bagus adalah yang tertutup, bukan yang dibuka seperti ini. Jadi sesungguhnya perempuan itu ya pakai jilbab ini, pakai hijab yang bagus itu, karena tertutup, bukan yang seperti ini. Perempuan yang soleha itu ya perempuan yang pakai hijab, bukan yang dibuka seperti ini. Itu beliau berikan keterangan di Amerika seperti itu, karena masih orang mempertanyakan kenapa harus pakai hijab perempuan. وهذه هي الفطرة كما أرجى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها اللبن والخمر. فماذا اختار؟ اختار اللبن، الفطرة. Itu disamakan oleh beliau Nabi susu dengan khamr, susu dengan apa namanya? Khamr itu arak ya. Ya. Jadi yang susu itu yang pakai jilbab ini, yang ini disamakan dengan arak. Apa? Udah tadi. Alhamdulillah. Amin. يا الله يا رب العالمين، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم انك انت الواحد الاحد الفرد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من ترك الشر وشماتة الاعداء وسوء القضاء يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله يا رب العالمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم انا نسالك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا نورا نمشي به يا رب العالمين بين الناس. اللهم اهدنا سبل الرشاد. اللهم اهدنا سبل الرشاد. اللهم اهدنا سبل الرشاد يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا بالوحدانية والنبي بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين. اللهم جازهم بالاحسان احسانا وبالسيئة مغفرة ورضوانا. اللهم الحقنا بهم صالحين. اللهم الحقنا بهم صالحين. اللهم اصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اصلحهم صلاحا لا فساد فيه. اللهم اهدنا بهداك واجعل اعمالنا في رضاك يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها لنا يا رب العالمين يا الله. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تجاوز عنا اذا كفرنا بك يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا. اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ارد على الناصر المؤمنين من خلفك يا رب العالمين. اللهم تقبل شهيدهم واشف جريحهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم فوق السماء وتحت الارض يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اجبر كسرهم. اللهم اجبر كسرهم يا رب العالمين. اللهم اجبر شملهم ووحد صفهم وسدد رميهم يا حي يا قيوم. وانصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. منا الدعاء ومنك الإجابة. منا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم تقبل. اللهم تقبل. اللهم تقبل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا يا رب العالمين. وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.